Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya sama Ibu. Hari ini kita lanjutin materi sebelumnya. Oh iya, sebelumnya apa kabar nih setelah kemarin libur Idul Adha ya? Sekarang kita kembali lagi ke rutinitas setelah kemarin libur beberapa hari. Oke, kita lanjutkan. Minggu lalu kita sudah membahas tentang segi empat, macam-macam segi empat, pokoknya menjajar genjang, persegi, belah ketupat, layang-layang, dan seterusnya. Hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang segitiga. Segitiga nggak asing lagi ya. Segitiga itu banyak sekali di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang bisa menyebutkan segitiga itu apa aja sih kira-kira yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari? Oke. Ada yang pernah lihat ini? Kue, kayaknya enak ya. Ini kuenya warna pink pula. Terus ini penggaris. Terus ada rambu lalu lintas, gantungan baju, ada rubik, dan ada selebar bayi. Sebenarnya masih banyak lagi sih. Nah ini pasti benda-benda ini udah gak asing lagi buat kalian. Pokoknya ini dekat dengan kehidupan kita. Nah iya, jadi sebetulnya segitiga itu sangat banyak aplikasinya atau bentuknya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak begitu merasa menggunakan konsep segitiga itu karena kita nggak ngeh gitu bahwa segitiga itu ternyata banyak kok di sekitar kita. Nah makanya supaya lebih paham, hari ini kita mengenal lebih dekat tentang segitiga. Jadi segitiga itu apa sih? Nah, segitiga itu adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi dan 3 buah titik sudut. Namanya juga segitiga, berarti sisinya ada 3. Kalau kemarin kita bahas segi 4, berarti sisinya pasti ada 4. Nah, segitiga tadi yang dibatasi oleh 3 buah sisi dan 3 buah titik sudut. Kalian ya, sisi, ini sisi, ini titik sudutnya, titik sudutnya, titik sudutnya. Segitiga ini biasanya dilambangkan dengan lambang segitiga kayak gini. Jadi kalau kalian lihat di buku-buku lambangnya segitiga ya berarti itu adalah segitiga. Dan jumlah sudutnya yaitu 180 derajat. Jadi kalau semua sudut di dalam segitiga dijumlahkan jumlahnya 180 derajat. Bisa dilihat ya. Kalau sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu hasilnya akan 180 derajat. Nanti bisa diotak-atik kalau kita menyuruh sudut A harus diapain ya, sudut B harus diapain ya, sudut C, dan seterusnya. Nah, sekarang kita berlanjut ke sifat segitiga. Ternyata segitiga juga punya sifat. Sifatnya apa aja? Yang pertama ada jumlah panjang dua sisi selalu lebih besar daripada panjang sisi yang ketiga. Jadi kalau kita menjumlahkan dua panjang, kan segitiga itu punya 3 sisi. Kalau kita jumlahkan keduanya, dia akan selalu lebih panjang daripada sisi yang lainnya. Kayak gini, bisa kalian lihat gambar ya. Kalau ada sisi A ditambah sisi B itu akan selalu lebih besar daripada sisi C. Begitupun dengan sisi A tambah sisi C itu akan lebih besar daripada sisi B, dan seterusnya. Ingat, panjang sisi itu di sini ya, biar kalian nggak pusing, diwakili dengan huruf kecil, dan itu biasanya seberang dari huruf besarnya. Ini kan A-nya ada di sini, maka A kecilnya ada di seberangnya di sini. B-nya ada di sini, maka B kecilnya ada di sini. C-nya ada di sini, maka C kecilnya ada di sini. Kalau A, B, C besarnya biasanya dilambangkan untuk sudut, maka huruf-huruf yang kecilnya itu biasanya dilambangkan untuk panjang sisi. Selanjutnya, sifat yang kedua, sudut dan panjang segitiga berbanding lurus. Berbanding lurus itu berarti sama. Kalau sudutnya bertambah besar, berarti panjang sisinya juga bertambah besar. Panjang lurus, jadi kalau yang satu bertambah besar, yang lainnya pun bertambah besar. Kalau yang satu bertambah kecil, yang lainnya juga bertambah kecil. Sudut terbesar menghadap sisi terpanjang dan sudut terkecil menghadap sisi terpendek. Kayak tadi, sudut terbesar. Berarti sudut terbesarnya yang mana nih? Nah, dia akan menghadap sudut terpanjang. Bisa dilihat ya di gambarnya.
Terus besar sudut luar segitiga sama dengan jumlah sudut dalam yang bukan pelurusnya. Ingat, jumlah sudut luar berarti sudut yang ada di luar segitiga sama dengan jumlah sudut dalam yang bukan pelurusnya. Pelurus itu adalah dua buah sudut yang jika dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Ingat itu ya. Itu udah kita bahas sebelumnya. Nah, sudut luar segitiganya ini sudut X yang ada panahnya. Kalau sudut dalam, sudut X yang di bagian dalam segitiga. Nah, katanya sudut WXZ, ingat penulisan sudut yang dimaksud itu alfabetnya ada di tengah. Sudut WXZ itu berarti akan sama dengan jumlah yang bukan pelurusnya. Pelurus sudut WXZ kan adalah WXZ yang di dalam, yang di sini. Maka WXZ yang di luar itu akan sama dengan XYZ ditambah XZY, kayak gitu. Nah, sekarang kita beralih ke garis-garis pada segitiga. Apa aja sih garis-garis pada segitiga? Tadi kan sifat udah, pengertian udah. Sekarang garis-garisnya. Yang pertama ada garis tinggi. Apa itu garis tinggi? Nah, garis tinggi adalah garis yang ditarik dari sebuah sudut dalam segitiga yang tegak lurus pada sisi yang di hadapannya. Nah, ini garis tinggi ya. Bisa dilihat garis tingginya itu AD. Jadi ditarik dari sebuah sudut. Sudutnya berarti di sudut A, ditarik ke bawah, harus tegak lurus. Ingat, kalau tegak lurus itu berarti ya dia tegak lurus kayak gini. Dan sudutnya akan 90 derajat. Nah, di situ ada tanda siku-siku. Nah, itu yang dinamakan garis tinggi. Jadi kalau kalian nyari tinggi segitiga ya berarti ini tingginya. Yang kedua ada garis berat, yaitu garis yang ditarik dari sebuah sudut dalam segitiga dan membagi sisi yang di hadapan sudut tersebut menjadi dua bagian sama besar. Jadi kalau garis berat itu dia ditarik dari sudut dan membagi dua bagian sama besar. Kalau garis tinggi dia akan ditarik lurus sampai akhirnya harus tegak lurus dari A ke D. Nah, kalau garis berat itu dia ditarik dari sudut A tapi ngebagi dua panjang sisi yang ada di hadapannya. Nah, ini si BC ini jadi dibagi dua panjangnya sama. Kan kalau di garis tinggi BC-nya itu nggak sama, tapi AD-nya tegak lurus. Nah, kalau di garis berat panjang BC itu dibagi dua, tapi panjang AE-nya nggak tegak lurus dengan BC. Selanjutnya ada garis bagi. Garis bagi adalah garis yang membagi sebuah sudut atau tipe ya, sudut menjadi dua sama besar. Nah, kalau garis berat itu sisinya yang dibagi dua menjadi sama besar. Kalau garis bagi sudutnya yang dibagi dua sama besar. Sudut A di garis tinggi belum tentu sama. Ketika dibagi sudut A di garis berat belum tentu sama juga. Tapi kalau di garis bagi sudut A-nya ketika itu pasti akan sama karena akan membagi dua sama besar. Konsekuensinya di garis bagi si panjang BC-nya itu belum tentu sama. Itu ya, jadi gampang. Kalau garis tinggi ditarik dari sebuah sudut tegak lurus. Kalau garis berat membagi sisi di hadapannya sama panjang. Kalau garis bagi membagi sudutnya menjadi sama besar. Dan yang terakhir ada garis sumbu. Garis sumbu adalah garis yang melalui titik tengah suatu sisi segitiga dan tegak lurus terhadap sisi itu. Nah, kayak gini. Nah, dari titik tengah ini sika. Dari titik tengah suatu sisi segitiga. Titik tengahnya yang mana nih? Yang bawah ya. Yang si garis C ini, aduh, ini gambarnya kehilangan alfabetnya. Itu ada garis yang menyatakan sama. Nah, ditarik tegak lurus terhadap sisi itu. Tegak lurusnya berarti ke garis K. Itu garis-garis pada segitiga. Selanjutnya apa ya? Nah, selanjutnya segitiga itu ternyata banyak loh jenisnya. Ini udah nggak asing lagi sih buat kalian. Jenis segitiga, cuman kalau sekarang kita bagi jenis segitiganya menjadi beberapa macam. Yang pertama ada berdasarkan panjang sisi. Ya, panjang sisi berarti berdasarkan ya seberapa panjang sisinya. Kalau berdasarkan panjang sisi itu ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga
sembarang. Nah, ini udah nggak aneh ya. Kalau sama sisi berarti semua sisinya sama kayak gini, ini sama semua. Kalau sama kaki berarti ada dua sisi yang sama. Terus kalau segitiga sembarang ya berarti ukuran semua sisinya beda-beda, itu segitiga sembarang atau sembarangan. Terus ada berdasarkan besar sudut. Kalau berdasarkan besar sudut, udah tahu dong apa aja. Yang pertama ada segitiga lancip. Segitiga lancip itu, diingat-ingat lagi, segitiga yang besar ketiga sudutnya masing-masing kurang dari 90 derajat. Terus yang kedua ada segitiga tumpul. Kalau lancip kurang dari 90 derajat, kalau tumpul berarti lebih dari 90 derajat. Dan yang terakhir yaitu segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya yaitu 90 derajat. Nanti ada gambarnya kok, tenang, biar kalian gak begitu berimajinasi ya. Yang ketiga berdasarkan panjang sisi dan besar sudutnya. Kalau berdasarkan panjang sisi dan besar sudutnya ada apa aja? Nih, ada banyak ternyata ya. Ada segitiga lancip sama kaki, segitiga lancip sama sisi, ada segitiga lancip sembarang, terus ada segitiga tumpul sembarang, ada segitiga tumpul sama kaki, segitiga siku-siku sama kaki, dan ada segitiga siku-siku sembarang. Nah, biar kalian gak begitu, ini yang gimana sih? Kita lihat gambarnya ya. Nah, ini untuk tadi berdasarkan panjang sisinya nih, segitiga sama sisi, semua sisinya sama ya. Segitiga sama kaki, ada dua segitiga yang sama panjangnya, segitiga sembarang, ini beda-beda. Nah, terus yang kedua ada berdasarkan besar sudutnya. Segitiga siku-siku tuh kelihatan ya, 90 derajat, ada segitiga tumpul dan segitiga lancip. Nah, ini berdasarkan panjang sisi dan besar sudut nih. Yang tadi segitiga lancip sama kaki kayak gini, segitiga lancip sama tadi sama sisi ya. Ini terus sama kaki sembarang. Nah, bisa dilihat gambarnya di situ. Nanti rangkumannya ibu upload di @bodo. Selesai. Nah, jadi itu pembahasan tentang segitiga. Mudah-mudahan dapat dipahami ya dan dapat dimengerti. Kalau ada yang ditanyakan bisa langsung ditanyakan. Nah, sebelum kalian mencoba nanti sendiri, ini ada beberapa soal yang akan kita bahas sebagai gambaran. Yang itu biasanya contoh-contoh soalnya kayak gimana sih, gitu. Nah, kita mulai untuk soal nomor 1 ya. Tentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Katanya yang pertama itu panjang sisinya 4, 5, kemudian 6. Nah, ini dari sini udah kelihatan ya. Gak mungkin dong kalau ini segitiga sama sisi. Gak mungkin juga segitiga sama kaki. Udah pasti kalau semuanya beda, dia pasti segitiga sembarang. Ini segitiga sembarang. Nah, kalau yang kedua ada yang tahu? Yang kedua itu panjang sisinya katanya 5, dan 5 ini satuannya senti ya. 5, 5, 5. Berarti secara otomatis ini adalah segitiga sama sisi. Nah, mudah ya kalau kita identifikasi segitiga berdasarkan panjang sisinya. Karena semua sisinya sama, berarti ini adalah segitiga sama sisi. Terus soal nomor 2, lengkapilah sudut yang belum diketahui dari segitiga-segitiga berikut. Kemudian tentukan jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Yang kedua itu yang A. Nih, sudutnya 25 derajat, 60 derajat, dan titik-titik. Kan dia mau ngelanjutin ya. Sudut yang ketiganya berapa? Berarti ingat, segitiga nih ya,
Jumlah sudutnya anggap kalau ini ABC, jumlah sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu adalah 180 derajat. Kalau 25 derajat itu sebagai sudut A, nih anggap ini 25 derajat. Ini 60 derajat. Berarti sisanya berapa? Ya udah, tinggal cari, tinggal masukin ke sini. 25 ditambah 60 ditambah C sama dengan 180. Berarti ini tambah ini jadi berapa ya? 85 ya. 85 ditambah C sama dengan 180. Berarti si C-nya udah otomatis 180 dikurangi 85 yaitu 95. Nah, 25 derajat, 60 derajat, dan 95 derajat ketemu nih. Berarti itu jenis segitiga apa sih? Ingat, jenis segitiga apa? Segitiga tumpul. Kalau salah satu sudutnya ada yang lebih dari 90 derajat, maka dia adalah segitiga tumpul. Karena ada sudut yang lebih dari 90 derajat. Nah, kalau yang B, ini ada 40 derajat, 50 derajat, dan titik-titik katanya. Kita kerjakan dengan cara yang sama yang ini ya. Berarti 40, ini jawabannya nih. Tambah 50, anggaplah sudut C yang belum ada. Lupa ini simbol sudutnya kok gak ke bawah sih. Sudut C sama dengan 180. Berarti ini tinggal jumlahkan jadi 90 derajat tambah sudut C sama dengan 180 derajat. Berarti sudut C-nya yaitu 90 derajat. Nah, berarti di sini ketemu ya 90 derajat. Oh, ternyata sudut 40, 50 dan yang lainnya ada 90 derajat. Berarti ini segitiga apa? Nah, kalau yang salah satunya ada 90 derajat udah otomatis ini adalah segitiga siku jenisnya. Gitu, mudah ya untuk mengidentifikasi jenis segitiga. Terus soal nomor 3, nih ada gambar. Gambar di samping merupakan segitiga ABC. Ini gambar segitiganya. Dan merupakan segitiga sama kaki. BC sama dengan 8. Nah, ini C-nya ya. Ini segitiga sama kaki. Oh, itu hurufnya kepotong ya. Ini A, B, C. BC sama dengan 8. ABC, sudut ABC sama dengan 65 derajat. Berarti ini artinya sudut B ya. Ini adalah 65 derajat. Maka panjang AC-nya berapa? Terus sudut BAC dan sudut ACB-nya berapa? Nah, ini panjang AC karena dia segitiga sama kaki, secara otomatis si AC itu kegeser sedikit. Maka akan otomatis si panjang AC itu akan sama dengan panjang BC. Jadi yang AC sama dengan BC yaitu 8 cm. Sekarang sudut BAC berarti yang ini. Ingat, kalau segitiga sama kaki, kalau ini sama, otomatis sudutnya pun sama. Berarti yang B nih, si sudut BAC itu ya sama dengan sudut ABC yaitu 65 derajat. Nah, sekarang kalau sudut ACB berapa? Ya udah sisanya aja.
Berarti sudut ACB itu karena total keseluruhan itu 180 derajat, berarti 180 derajat dikurangi 65 derajat dikurangi 65 derajat. 180 derajat dikurangi 130 jadi 150 derajat. Oke, gitu ya. Untuk soal nomor 3. Sekarang kita langsung ke nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Jika pada segitiga sama kaki di samping punya panjang BC, ini kita gambar dulu nih bentuk segitiganya. Gini. Nah, di sini ada garis tinggi nih. Siku-siku ya. Ini B, ini D, ini C, ini A. Katanya BC-nya 12 cm, ini ya, BC 12 cm. Lalu DC-nya 9 cm, ini DC. Sudut BCA. Ingat kalau sudut BCA berarti itu artinya sudut C ya. Berarti yang ini itu adalah 30 derajat. Sebutkan pertanyaannya. Sebutkan dua segitiga yang kongruen. Dua segitiga yang kongruen. Yang kedua, dia nanya panjang AB, AD, dan AC. Yang ketiga, dia nanya sudut BDC, tulis dulu aja ya. Sudut CBD dan sudut BAC. Oke, kita kupas satu-satu. Dua segitiga yang kongruen. Kongruen itu kembar, kayak yang kembar, jadi sama semuanya. Kita lihat, dia kan segitiga sama kaki katanya. 9, 12. Nah, ini segitiga yang kongruennya di sini kelihatan ya. Ini dan ini itu sama. Berarti jumlah segitiga yang kongruen, dua segitiga yang kongruennya yang mana aja? Nah, ya otomatis segitiga ini dan segitiga ini. Yaitu segitiga BCD dan segitiga ini ADB atau ABD juga boleh, segitiga ABD, karena kongruen kan berarti yang kembarnya. Nah, ini udah kelihatan kok dari gambarnya itu kembar. Terus soal yang kedua, dia nanya panjang AB. Panjang AB kira-kira sama dengan panjang ini ya, BC. Ini akan sama dengan ini, yang ini pasti akan sama. Lalu yang ini akan sama dengan yang ini. Berarti AB sama dengan BC, yaitu 12. Kemudian AD, panjang AD. AD itu pasti otomatis akan sama dengan DC atau CD, yaitu 9 cm. Dan yang terakhir dia nanya AC. Nah, AC berarti dari sini sampai sini. Dari sini sampai sini 9, dari sini sampai sini 9, berarti 18 cm. Tuh, gampang ya. Yang terakhir si C nih, dia nanya sudut BDC. Berarti dia nyari si D-nya ya, si ini nih, si D. Nih di sini ada tanda siku-siku, udah pasti itu adalah 90 derajat. Sudut CBC, berarti si B-nya yang ditanya. Nah, ini. Ingat di sini udah ada 90, di sini udah ada 30. Berarti sisanya berapa? Satu segitiga itu 180. Berarti 180 dikurangi 90 dikurangi 30. Nah, hasilnya 60 derajat. Yang terakhir sudut BAC. Berarti si A-nya nih. Nah, si A. Kira-kira A sama dengan yang C ya.
Berarti BAC itu akan sama dengan sudut BCA, yaitu 30 derajat. Nah, tadi contoh soal udah. Sekarang berarti waktunya kalian mencoba. Silakan dicoba latihannya. Latihannya udah ada di Edmodonya. Kalau ada yang bertanyakan, boleh sekali. Terima kasih, sampai jumpa dan sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.